Kemudian kita masuki acara yang keempat, pembacaan manaqib Syekh Saman Al-Banani Asy-Syidik yang kami muliakan Ustaz Saman. Kepada Ustaz Saman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang terhormat dan kita memuliakan bersama para habaib bil khusus yang mulia guru kita bersama Al-Habib Mahdi bin Muhammad Lutufi bin Yahya mata'anallahu bituli hayatihi. Semoga Allah selalu memberikan beliau kesehatan, dipanjangkan umur, dan bisa membimbing kita selalu di jalan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan bil khusus ad-da'i ilallah Kiai Haji Fakhruddin yang datang dari Jakarta, dan ad-da'i ilallah Ustaz Hasanuddin. Beliau itu ada di sana Ulun. Alhamdulillah dapat di sini lawas kedapatan kawan seperjuangan dahulu di Jakarta. Siapa daringan sama Oksalior. Dan yang mulia kita hormati Guru Haji Badrun selaku pimpinan atau ketua Yayasan Al-Husna, dan yang kita muliakan Guru Muhammad Haji Zakil. Semoga mereka semua selalu dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali kita dipertemukan, dijumpakan di majelis yang sangat mulia, majelis ta'lim Al-Husna. Mudah-mudahan kelak pun kita berkumpul di dalam Al-Husna sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang selalu berbuat baik, ay ahsanul amala fid dunya, yang bagus amalnya di dunia ini akan mendapatkan Al-Husna, yaitu husna itu adalah surga-nya Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah, dan dapat nilai plus tambahan. Surga itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat kalau kita bagi itu sebagaimana disebutkan oleh para alim ulama kita, terbagi kepada 4. Ada nikmat shaghirah, ada nikmat kabirah, ada nikmat kamilah, ada nikmat kubra. Nikmat shaghirah apa? Nikmat kita diciptakan di alam dunia ini besar, luar biasa nikmatnya. Nikmat kita diberi kekayaan, nikmat kita diberi harta benda, rumah, motor, helikopter, segala macam, bini, pahmi, itu nikmat. Cuma itu masih tergolong kecil dibandingkan ada lagi nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang besar. Tapi ada lagi nikmat yang sempurna, nikmat Islam dan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bawa sampai mati. Nikmat yang sempurna adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di atas nikmat yang sempurna, yaitu nikmatul kubra, nikmat terbesar, yaitu apa? Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang selalu beramal baik di alam dunia ini akan mendapatkan al-husna, nikmat yang sempurna, surganya Allah taala, wa ziyadah, dan nikmat yang terbesar, tambahan dari Allah, yaitu bonusnya apa? Bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang memandang zat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri karena memandang kepada zat Tuhannya, sang pencipta langit dan bumi. Salam semoga selalu terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita semua dari lumpur kehinaan menuju cahaya yang terang benderang, cahaya iman dan Islam. Juga kepada para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin hadirat yang mulia, sebagaimana kita maklumi pada bulan seumpama bulan Dzulhijjah ini, utamanya di daerah kita Kalimantan,
atau di daerah kita negara pada khususnya itu terbiasa dengan memperingati haul, yaitu Syekh Saman Al-Madani, yang mana beliau terlahir pada tahun 1130 Hijriah. Dalam satu riwayat beliau lahir tahun 1132, ya kurang lebih tahun 1130-an beliau lahir. Wafatnya pada tahun 1189 tanggal 2 Dzulhijjah. Kita masih di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah ini banyak di antara para aulia Allah Ta'ala meninggal. Di antaranya yaitu adalah Sayyiduna Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, yang mana beliau ini adalah memegang kutub. Beliau sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kitabnya biasa kita baca, Risalatu Adabi Su'ilul Murid. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan Sayyiduna Al-Faqih Muqaddam wa Syekh Abdul Qadir Jailani imamani kabirani qutbani syarifani suniyani kullu minhuma muqarrabun sabiqun muqarrab. Jadi Sayyiduna Al-Faqih Muqaddam yang bernama Muhammad bin Ali, karena beliau seorang alim yang besar dan dikemukakan, dan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau salah seorang qutbil maqam. Kedua-duanya adalah imam besar, dan kedua-duanya memegang wali kutub, derajatnya sama, tingkatannya sama, baik Faqih Muqaddam ataupun Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau lahirnya terdahulu Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau lahir pada tahun 470 Hijriah. Wafat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 561, umur sidin sekitar 91 tahun. Kalau Syekh Saman anu benar sidin lahir 1130 atau 1132, wafat 1189, umur sidin sekitar 57 tahun atau 59 tahun, kada panjang. Adapun Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, beliau terlahir pada tahun 574, wafatnya tahun 653, umur sidin sekitar 79 tahun. Kedudukannya imam besar. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Rahman Segaf mengatakan, kami tidak akan mengutamakan, artinya melebihkan kedudukan daripada Faqih Muqaddam siapapun orangnya, kecuali ada langsung nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Uwais Al-Qarani. Salah seorang tadi itu, kemuliaan Uwais Al-Qarani itu langsung dari Nabi bahwa beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, dikenal di penduduk langit melebihi daripada mulia di penduduk bumi. Nah, jadi pangkat Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu setingkat sama-sama sabiqun muqarrab, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada malam hari ini kita memperingati mungkin beberapa orang, ada sekedar manakib Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani ini memiliki jasa yang luar biasa di bumi kita Kalimantan, yang mana nasab keilmuan atau sanad keilmuan di bumi kita Kalimantan ini selain diperoleh dari Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya sampai kepada Sayyidul Faqih Muqaddam, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Datuk Kalampayan yang memiliki jasa di bumi Kalimantan. Siapa nama Datuk Kalampayan? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, kalau nama sidin lagi Ja'far. Sudah genan berubah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau Datuk Kalampayan adalah murid daripada Syekh Saman Al-Madani. Murid daripada Syekh Saman Al-Madani. Amun Tuhannya Datuk Kalampayan. Kalau Syekh Saman lahir 1130, ada salah, Datuk Kalampayan 1122, 1122 berapa tahun? Satu sekitar 8 tahun atau 10 tahun kalau Syekh Saman 1100. Wafatnya terjadi pulang Datuk Kalampayan wafat tahun 1227, umur sidin 109 tahun. Sama-sama Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Saman Al-Madani itu pernah berburu di Madinah dengan Syekh Muhammad Sulaiman Kurdi, seorang imam besar. Cuman Syekh Saman ini dalam masalah ma'rifat beliau luar biasa, sampai-sampai beliau mencapai makam kutub. Syekh Saman Al-Madani, beliau nasabnya bersambung kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar Siddiq. Sebagaimana dimaklumi, kalau sebagian manakib menyebutkan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Qadiri Al-Hasani. Ada mengatakan kepada Al-Hasani, cuman di sebagian naskah yang kita dapati tulisan manakib Syekh Saman, beliau rujukannya kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar Siddiq. Bahkan tempat tinggal beliau di kota Madinah, di rumah yang dulu situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq tinggal.
Syekh Saman Al-Madani ini selagi kecil sudah nampak kelihatan keanehan dan keganjilan pada diri beliau. Di antaranya beliau ini sering ziarah ke kubur baginda Rasulullah, diajak oleh keluarga Sidin ziarah. Tuntung ziarah hendak diangkat kada kau mangkat awak Sidin, padahal kanakan halus mangkat kada kawak. Amun kada izin Sidin angkat haulon, hanya kau mangkat. Luar biasa Syekh Saman Al-Madani. Mulazamah ujar paman beliau, si Saman ini selagi kecil guring sakalampu lawan Madinah. Bangun tengah malam dini hari berwudu sembahyang lalu menangis sejadi-jadinya. Itu lagi halus sudah kayak itu. Kita banyak kayak gila lagi halus menangis sejadi-jadinya, nggak menyusuk. Ada sini bangun tengah malam sembahyang tahajud menangis. Nampak ada di antara aulia Allah Ta'ala nampak kawaliannya mulai lagi halus sudah kelihatan tanda-tandanya, bahkan mulai dalam parut. Di antaranya siapa? Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Abbas Sidin, nampak kawalian Sidin mulai dalam parut sudah ketahuan. Dan Bakar Rahmat mulai dalam parut, nampak di dalam parut wahin, sampai-sampai bergelar Al-Abbas, artinya orang yang wahin dalam parut, kadang-kadang sampai keluar wahinnya. Adalah yang gitu. Nah, itu luar biasa di antara para aulia kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi si Saman ini semasa kecilnya beliau sudah terbiasa puluhan tahun, selama 10 tahun puasa. Berbuka makan kurma sebiji atau 2 biji, seteguk banyu, 2 teguk banyu sudah cukup. Habis itu beliau 10 tahun berkhalwat, beruzlah, khusus beribadat tidak kepada Allah Subhanahu, sampai datang perintah untuk menzahirkan ilmu beliau. Lalu beliau pun membimbing umat sambil memperbanyak zikir wiritan, memperbanyak amaliyah sunat, sehingga beliau menjadi salah seorang aulia, salah seorang imam kutub di dalam negeri Madinah Rasul, Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau imam kita Syafi'i sama 7 tahun hafal Quran, anak waktu 7 tahun, dan umur 9 tahun Sidin sudah menguasai fikih mazhab kita Asy-Syafi'i. Umur 9 tahun, kalau imam kita Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Nah, itu para aulia Allah Ta'ala memiliki kecerdasan luar biasa. Otaknya alahan pada komputer, memorinya ini alahan pada apa ngarannya hard disk segala macam, berapa miliar GB untuk menyimpan di dalam otak mereka. Karena apa? Mereka selalu istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu, sehingga otak pun bersih suci, ilmu mudah masuk ke dalam batin, dan orang yang begitu mengamalkan dengan ilmunya. Syekh Saman Al-Madani, beliau diantara kebiasaan sehari-harinya dari semenjak kecilnya cinta kepada para penuntut ilmu, orang yang mengaji, belajar ilmu agama, cinta kepada orang yang alim, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang fakir dan miskin. Itu tabiat Sidin lagi halus. Ketujuh khidmat kepada siapapun yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW. Bahkan di antara yang dibanggakan oleh Syekh Saman Al-Madani, di antara nikmat Allah yang begitu besar diberikan Allah kepadaku, aku penunggu atau penjaga pintu hadrat Rasulullah. Jadi orang kalau hendak ziarah minta izin dengan Sidin. Itu nikmat yang besar. Kita mencita-cita mudah-mudahan berdatang bisa ziarah ke kubur Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang yang ziarah ke kubur Nabi kita Muhammad, man zarani wajabat lahu syafa'atu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa ziarah kepadaku, kita ziarah ke kubur Nabi, akan mendapatkan dan pasti mendapatkan syafaat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak jalan untuk mendapatkan syafaat, di antaranya ziarah ke kubur Nabi, di antaranya lagi apa? Kita cinta kepada para ahlul bait junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi kecil diberi makanan oleh orang tuanya, tuntung makan, dilihat orang tuanya tempat makanannya ini kada berguna, kada bergerak, kayak ada dimakan. Datang kepada gurunya mengaji waktu itu, wahai guru, kenapa anak kami ini kalau diberi makan, tuntung makan, cuma nasi kayak kada berguna? Ujar sang guru, jangan engkau takut dan ragu, ketahuilah bahwa anak sampai ini wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sang guru mengatakan, aku takutan seandainya aku memukul anak sampean ini, Allah murka kepadaku karena wali Allah Ta'ala. Ada dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana diriwayatkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad SAW, sanadnya itu Syekhani Bukhari Musliman, adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa memerangi waliku, siapa memusuhi waliku, ujar Allah Ta'ala, berarti orang tadi telah kukumandangkan perang dengannya. Artinya kada pacang manang, orangnya pacang celaka berhadapan dengan Allah Ta'ala kalau sudah berani mengganggu wali.
Kita lihat kalaunya ada tatahualan wali, kalau wali sendiri langsungnya membalas kada apa, tapi kalau Allah yang membalas celaka. Alhamdulillah dari kayak apa Nabi Sidin ketika berdakwah mengajak umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan kerabat beliau bahwa aku seorang pesuruh Allah taala, beriman kalian akan selamat. Ternyata Marina Sidin Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celaka engkau, binasa engkau Muhammad, hanya lantaran inikah engkau mengajak kami beriman kepada Allah, engkau mengumpulkan kami. Nabi berdiam. Ini Sidin Marina yang berkata, tapi Allah taala cemburu, tabbat yada abi lahab wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahabnya menunjuk Nabi, dan binasa Abu Lahabnya. Oh jangan Abu Lahab, aman aku binasa, aku bisi harta banyak, anakku banyak. Ternyata Allah pun menjawab, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta, kekayaan dan anak keturunannya tidak bisa menjaganya daripada siksa dan azab Allah taala. Waktu meninggal awak ini berpenyakitan, bau alahan badi terus corona lagi. Kenapa? Orang-orang sekampung kedua ini berparak. Beberapa hari kali dikubur, amun karena virus corona langsung dikubur kalau. Kada badang menunggu lagi. Disiapakan anunya nih. Kalau ini Abu Lahab 2-3 hari dikenakan orang kadang ini menjepai. Kayak apa mau kuburnya itu ditunjulon billah oleh anak Sidin. Nah anak hajar ada kurun kadang ini menjepai. Itu celaka dengan junjungan. Kayak itu pula para aulia pewaris junjungan Nabi kita, kalau ada orang yang berani memusuhi dengan para kekasih Allah taala, Allah murka man 'ada li waliyat wa adzantu bil harbi. Siapa memusuhi waliku, aku kumandangkan, aku mengumumkan peperangan orang tadi. Siapa wali Allah taala? Kita dengar tadi nih korek kita saudara Subhan, orangnya bunga selangkar. Kalau ada yang bisa anak beginian nih, cepat-cepat tambahin. Soalnya gege. Itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa kasih Allah itu tidak ada takut atas mereka, dan pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali orang yang mantap keimanannya dan selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah mengatakan apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayhi mimma taraktu alaih. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai melebihi daripadanya biris mengerjakan ibadah wajib, sembahyang 5 waktu, biris puasa Ramadan, biris kewajiban. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan amal sunat sehingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku pendengarannya yang ia mendengar dengannya, wa basaruhu alladhi yubsir bi, dan aku penglihatannya yang melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya ia menampar dengannya, wa rijluhu allati yamshi biha, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'utiyanah, dan jika ia meminta kepadaku benar-benar kuberi. Wala ini sa'adhanil uzannah, kalau ia minta perlindungan kepadaku benar-benar kulindungi. Makanya si Salman Wani berkata, ujar si Salman, siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni Allah dosanya. Siapa makan makanan kami, niscaya masuklah ia ke dalam surga. Itu kayak harap benar guys, Sidin ampun surga. Itu artinya jur ulama Sidin mendoakan, ya Allah siapa makan makanan kami, masukkan ke dalam surga. Siapapun naik ke rumah atau langgar kami, ampuni dosa-dosanya. Dan doa para wali akibat kuat mujahid dari jalan Allah, wala in sa'alani la'utiyanah, kalau yang meminta kepadaku benar-benar aku bersih dengan pakai muqaddam. Sidin bisi pembantu Bahuraisah, Syekh Ahmad Bahuraisah kata dalang arahnya guru lah. Pembantu Sidin ini musafir entah ke Afrika atau ke India beberapa tahun lawas, kadang-kadengaran kabarnya amun wah ini nyaman bahati oleh bahari kada hati didengar bahwa Bahuraisah sudah meninggal. Lalu kalau keluarga Sidin datang kepada Syekh Fakih Muqaddam, wahai Fakih Muqaddam, Bahuraisah dikatakan orang dikabarkan sudah meninggal. Ada yang ngindul Sidin bermandam. Oh, Sidin belum meninggal, masih hidup. Di mana pian tahu? Ujinguk Sidin ke dalam surga, pembantuku ke dalam surga, dan aku yakin pembantuku tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena didoakan oleh para wali. Doa para aulia mustajab. Mudah-mudahan kita malah mendapatkan keberkahan para aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sedikit kita mengenang daripada mereka para aulia Allah taala. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan cinta kepada mereka. Dan pada malam hari ini 17 Agustus, alhamdulillah berkat Habib guru kita mulia tadi, kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mengenang jasa pahlawan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, kita berkirim Fatihah, kita doakan mereka. Dan generasi yang besar, kalau kita boleh mengambil kata-kata generasi yang mengenang jasa-jasa pendahulunya, generasi yang mengingat para pendahulu mereka, sehingga kita bisa mencontoh, meneladani, dan kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan apa?
dengan banyak mengerjakan amal taat, dengan selalu memberikan yang terbaik untuk negara kita. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada mereka, para pahlawan kita, para syahid, pejuang di jalan Allah, sehingga kita merasakan nikmatnya gurih, nikmatnya hidup, nikmatnya bebas di alam kemerdekaan Indonesia. Semoga Allah selalu memberikan kita penjagaan, dipelihara daripada orang-orang yang ingin menghancurkan negara kita Indonesia, daripada orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Ini sekalian semoga bermanfaat, berfaedah untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sekarang mengumpulkan kita bersama kalau kita dikumpulkan dalam surganya oleh taala yang taridha kepada sampeyan berataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.